Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisyafaati Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Sekarjo, Ketua RT RW, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, mohon maaf kalau keselip karena kebetulan beliau tidak hadir, jadi gak katut gimana. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat dan hidayah untuk melaksanakan penyampaian visi misi calon kepala desa Sekarjo periode 2019-2025. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan dan suri tauladan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya memaparkan visi misi, perlu saya tekankan di sini, visi adalah cita-cita, misi adalah cara untuk meraih cita-cita. Visi dan misi seorang kepala desa inilah nanti yang akan menentukan arah ke depan desa ini mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa. Oleh karena itu, pembuatan visi misi ini tidak hanya sekedar ditulis, tapi juga betul-betul disesuaikan dengan keadaan pemerintahan desa Sekarjo. Untuk kedua rekan saya senasib seperjuangan, kita harus tetap semangat. Untuk kedua senior saya, Bu Rustin dan Pak Kosim, kenapa saya katakan senior? Karena beliau umurnya lebih banyak dari saya, pengalamannya juga lebih banyak dari saya. Pak Kosim sudah pernah menjabat, Bu Rustin pun juga 2 periode menjadi ibu kepala desa. Mudah-mudahan kita bertiga nanti bisa membawa, yang terpilih bisa membawa Sekarjo lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, visi misi saya calon kepala desa Sekarjo nomor urut 3. Untuk visi, terwujudnya desa Sekarjo yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia. Itu cita-cita saya. Misi saya untuk menjadi kepala desa Sekarjo, untuk mewujudkan visi saya, maka misi yang akan saya lakukan adalah 1, mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan desa Sekarjo. Dengan cara apa? Sekarang ini rupa-rupanya kegiatan ronda malam itu sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu nanti mari kita tingkatkan lagi, termasuk kalau perlu masih dibutuhkan kita bangun pos kampling lagi. Dan di setiap pos kampling kita berikan TV Jakarta Melek. Seperti di Sekar Putih itu enggak ada TV-nya. Nah, nanti kalau saya jadi kepala desa itu kita programkan agar nanti sing ronda malam itu rodok kerasan. Kemudian yang kedua misi saya adalah meningkatkan kesehatan, kebersihan desa, serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. Ini sudah sering terjadi di saat kita sehat,
kita lalai dengan program pemerintah yang dinamakan BPJS. Begitu kita sakit, ono rumah sakit wupuh ngurus BPJS. Nah, ini nanti saya berkeinginan jika saya terpilih, saya akan mendorong masyarakat Desa Sekarjowo untuk mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS, agar jikalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak gopoh, sudah ada persiapan. Di samping itu, peningkatan pelayanan posyandu itu juga penting untuk masalah kesehatan. Jadi posyandu yang sudah ada sekarang ini sudah bagus, kita tingkatkan lagi. Kemudian kebersihan, alhamdulillah sekarang sudah ada pembangunan TPSS, tempat pembuangan sampah sementara. Ini tugas kita nanti, seluruh masyarakat Sekarjowo memanfaatkan itu. Kalau hanya bangunnya saja mudah, tapi untuk memanfaatkannya ini kita butuh musyawarah yang sangat-sangat sangat-sangat toleran, karena kita tidak bisa mengubah perilaku masyarakat kita yang sudah terbiasa membuang sampah seenaknya, terutama karena dia merasa punya lahan, bisa membuat sampah di kebonan gue, lapokan membuat sampah di gunung bayar. Nah, itu yang harus nanti kita rembuk bersama-sama, agar TPS yang sudah terbangun itu nanti bisa berjalan dan bisa menjadi salah satu BUMDes Desa Sekarjowo. Kemudian yang ketiga, misi saya adalah mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kalau bahasa kerennya good government, pemerintahan yang baik. Nah, untuk melaksanakan pemerintahan yang baik di bidang pemerintahan itu ada 4 hal yang akan saya laksanakan. Yang pertama, perlu ditata kembali agar masing-masing bidang, jadi aparatur pemerintahan Desa Sekarjowo perlu ditata kembali. Ini perlu digarisbawahi, perlu ditata kembali, bukan direformasi. Tidak ada istilah ngelereni, mengganti dan lain sebagainya, hanya perlu ditata kembali. Untuk apa? Agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan pelayanan publik. Nah, di sini nanti untuk masalah peningkatan pelayanan publik ini akan terkait dengan kinerja kita sebagai aparatur desa. Saya nanti akan membuat perdes hari kerja dan jam kerja kantor Desa Sekarjowo. Ini nanti kita buat bersama-sama agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan itu tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi pemerintahan desa yang baik atau good government, kita harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara transparansi keuangan. Nah, di sini kita sebagai aparatur desa itu dituntut untuk terbuka kepada masyarakat tentang keuangan. Dari mana uang itu kita dapat, kita harus sampaikan kepada masyarakat. Sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya itu akan kita sampaikan kepada masyarakat minimal dalam setahun, sekali dalam 1 tahun, dan kita akan membuat laporan kepada BPD yang akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT-RT yang ada.
Kemudian yang keempat, untuk menuju good government atau pemerintahan yang baik, saya akan sinergitas dengan BPD. BPD adalah merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat. Ini harus wajib diajak untuk bermusyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah yang strategis terhadap pembangunan di desa. Selain itu, BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kita lanjutkan misi yang nomor 4, mewujudkan program Prona atau sertifikat massal di Desa Sekarjoho. Nah, ini tentunya nanti saya akan minta petunjuk. Kalau saya memang terpilih, saya yang pertama akan meminta petunjuk kepada Muspika apa yang harus saya lakukan tentang program ini, dan nanti saya akan merangkul LPKPK agar yang saya laksanakan tentang program Prona atau sertifikat massal ini saya tidak salah langkah sehingga masyarakat bisa menikmati program itu. Kemudian visi yang nomor 5, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil. Nah, di sini alhamdulillah saya sudah ada janji MOU dengan salah satu investor asli dari Desa Sekarjoho ini. Jika saya terpilih, akan melakukan kerjasama dengan saya untuk membuat tempat wisata di Desa Sekarjoho, dan itu mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan sekaligus bisa membantu perekonomian masyarakat Sekarjoho. Waktu ini kurang 3 menit. Yang ke-6, kita singkat-singkat saja, meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan budaya di Desa Sekarjoho. Ini banyak sekali kalau saya terangkan, makanya tadi saya meminta tambahan waktu, ternyata masih belum cukup. Di sini mencakup masalah urusan pertanian, kemudian sarana olahraga untuk pemuda, terutama di sini ada dusun yang belum punya lapangan untuk olahraga di Dusun Buwo. Nah, itu nanti kalau saya terpilih itu wajib kita adakan. Jadi biar sama-sama bisa menjadi generasi yang sehat sehingga bisa menopang kegiatan pembangunan di Desa Sekarjoho. Kemudian yang ke-7 yaitu meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dan dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Sekarjoho. Untuk kegiatan agama, insya Allah jika saya terpilih nanti, setiap 1 Muharram saya akan mengadakan santunan untuk anak yatim yang dipusatkan di desa. Nanti kita dibuat keliling. Tahun ini di Desa Dinoyo, tahun berikutnya Sekarputih, tahun berikutnya di Sekarjoho dan Buwo. Nah, dari mana uang santunan itu? Saya akan berdayakan masyarakat. RT silakan nanti saya suruh untuk datang ke rumah-rumah, minta bantuan kepada masyarakat untuk diberikan kepada anak yatim. Nanti RT-nya yang mengasihkan sendiri-sendiri, dan itu mudah-mudahan terlaksana sehingga rasa sosialnya masyarakat Sekarjoho akan tergugah dengan program itu. Yang ke-8, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Jadi itu visi misi saya calon kepala desa nomor urut 3. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya tidak mencukupi, jadi tidak bisa semua saya paparkan. Yang terakhir, saya bertiga sudah bercita-cita untuk menjadi pemimpin Desa Sekarjoho,
marilah kita bertiga berpedoman pada hadis Nabi yang berbunyi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Waktu habis. Demikian yang bisa